Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat budaya, selamat datang di Lentera Jelajah Nusantara. Sahabat sejarah, hari ini kita akan menapaki jejak masa lalu di salah satu kompleks candi terbesar di Jawa Timur, Candi Penataran. Berdiri megah sejak abad ke-12, candi ini bukan sekedar bangunan batu, melainkan saksi bisu perjalanan panjang kerajaan Kediri hingga Majapahit. Di balik reliefnya terpatri kisah-kisah epik, doa-doa suci, dan kejayaan leluhur yang masih berbisik hingga kini. Mari kita nyalakan lentera dan bersama-sama menembus waktu mengungkap sejarah berdirinya Candi Penataran. Candi Penataran, juga dikenal sebagai Candi Pala, adalah kompleks candi Hindu yang terletak di lereng barat daya Gunung Kelur, Blitar, Jawa Timur. Candi ini memiliki sejarah panjang yang dimulai dari masa kerajaan Kediri dan berlanjut hingga masa kerajaan Majapahit. Awalnya dibangun pada abad ke-12, Candi Penataran digunakan sebagai tempat pemujaan dan pusat keagamaan, terutama untuk memuja Dewa Siwa dan menangkal bahaya Gunung Kelut. Candi Penataran memiliki arsitektur khas Jawa Timur dengan tata letak kompleks candi yang linear dan tidak beraturan, terbagi menjadi 3 bagian: halaman depan, tengah, dan belakang. Candi ini dibangun dari batu andesit dan memiliki struktur yang kompleks dengan berbagai bangunan dan halaman. Ciri khasnya adalah relief yang menceritakan kisah Ramayana dan Krishnaya. Berikut adalah poin penting mengenai arsitektur Candi Penataran. Yang pertama, ada tata letak. Candi Penataran tersusun dalam 3 halaman utama. Ada halaman depan, halaman tengah, dan halaman belakang. Berikutnya ada bahan bangunan. Candi ini dibangun dari batu andesit. Yang berikutnya ada arca Dwara Pala. Di halaman depan terdapat 2 arca Dwara Pala yang dipercaya sebagai penjaga pintu gerbang. Berikutnya ada Balai Agung. Di halaman depan juga terdapat Balai Agung, sebuah bangunan yang dulu digunakan sebagai tempat musyawarah. Berikutnya ada relief. Dinding candi dihiasi relief yang menceritakan kisah Ramayana dan Krishnayana, yang menggambarkan cerita wayang dengan detail yang artistik. Yang berikutnya ada Candi Naga. Di halaman tengah terdapat Candi Naga, sebuah candi yang dihiasi relief 9 orang yang sedang menyangga naga. Yang berikutnya ada Prasasti Pala. Di halaman belakang terdapat Prasasti Pala yang berisi informasi mengenai sejarah candi dan upacara pemujaan. Yang berikutnya ada Patirtan. Candi ini juga memiliki kolam suci atau patirtan yang digunakan untuk upacara keagamaan. Awal pembangunan. Pembangunan Candi Penataran diperkirakan dimulai pada masa Raja Srengga dari Kerajaan Kadiri pada sekitar tahun 1997 Masehi. Fungsi awal, candi ini awalnya difungsikan sebagai tempat pemujaan terhadap Batara Pala, Dewa Siwa, dan juga sebagai upaya menangkal bahaya Gunung Kelut. Perkembangan pada masa Majapahit. Candi Penataran tetap menjadi pusat keagamaan penting pada masa kerajaan Majapahit. Beberapa prasasti dan catatan, termasuk Negara Kertagama, menyebutkan kunjungan Raja Hayam Wuruk ke candi ini untuk melakukan pemujaan. Arsitektur dan relief. Candi Penataran memiliki arsitektur yang megah dan kompleks, dengan berbagai relief yang menggambarkan cerita Ramayana dan Krishnayana. Penemuan kembali. Candi ini ditemukan kembali pada tahun 1815 oleh Thomas Stamford Raffles, seorang administrator kolonial. Nah,
Candi Penataran juga memiliki relief yang baru, teman-teman sejarah. Candi Penataran memiliki berbagai relief yang menceritakan berbagai kisah, terutama kisah Ramayana dan Krishnayana. Selain itu, terdapat juga relief yang menggambarkan kisah Bubuksah dan Ganggang King, Sri Tanjung, serta relief dengan tema fabel seperti kisah kerbau dan buaya. Berikut adalah beberapa relief yang terdapat di Candi Penataran. Yang pertama ada relief Ramayana. Relief ini menceritakan kisah Ramayana, termasuk adegan penculikan Dewi Sinta oleh Rahwana dan pertempuran antara Rama dan Rahwana. Yang kedua ada relief Krishnayana. Relief ini menceritakan kisah Krishnayana, termasuk kisah cinta antara Krishna dan Rukmini. Yang ketiga ada relief Bubuksah dan Ganggang King. Kisah Bubuksah dan Ganggang King adalah cerita rakyat yang juga dikenal sebagai kisah Bela Belu dan Dami Aging. Kisah ini menceritakan tentang dua saudara yang melakukan tapa untuk mencapai moksa. Yang berikutnya ada relief Sri Tanjung. Relief ini menceritakan kisah Sri Tanjung, seorang wanita yang setia pada suaminya. Berikutnya ada relief Fabel, kerbau dan budaya. Relief ini menggambarkan kisah bintang seperti buaya yang meminta tolong kepada kerbau untuk mengantarnya ke sungai. Kisah ini mengandung pesan moralnya tentang kebaikan yang dibalas dengan kejahatan. Ikon yang paling mencolok dari Candi Penataran adalah relief-relief yang menghiasi dinding candi, terutama yang menggambarkan kisah Ramayana dan Krishnayana. Selain itu, terdapat juga arca-arca naga yang mendominasi kompleks candi, serta Dwarapala, penjaga pintu yang memiliki bentuk garang. Jadi ini juga terkenal dengan mata airnya yang jernih dan tidak pernah kering. Demikianlah kisah Candi Penataran, warisan agung yang bertahan melewati badai zaman. Ia berdiri bukan hanya sebagai batu dan ukiran, melainkan sebagai penjaga doa-doa leluhur dan penanda kejayaan bumi Jawa. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa jati diri bangsa terpatri pada warisan budaya yang kita jaga bersama. Terima kasih telah menyertai perjalanan Lentera Jelajah Nusantara hari ini. Mari kita teruskan nyalakan lentera agar cahaya sejarah tak pernah padam. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya, di mana cerita dan budaya Nusantara kembali bernafas.